Untuk itu selengkapnya akan kita bahas dalam program Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 30 September 2020. Ini dengan dua narasumber yang sudah hadir di ruang dengar kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita sapa dulu, ini ada Divisi Satlantas Polrestabes Palembang, ada Aibtu M. Muhtasor. Selamat sore, Kak Muhtasor. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat luar biasa, ya. Allahu Akbar. Oke, baik, dan di sebelah Kak Muhtasor ini didampingi oleh Brigadir Satlantas Polrestabes Palembang, ada Mas Belly Oklentra. Selamat sore, Mas Belly. Selamat sore, alhamdulillah tetap semangat sore ini. Oke, baik. Nah, ini Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di perbincangan kami pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon ya, di 0711 3600 31, atau di via WhatsApp kami di 0811 780 1018. Dan program ini juga disiarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Jadi buat Smart Listener yang ingin berpartisipasi, silakan bisa mengirimkan saran dan juga pertanyaannya di kolom komentar chat channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, mungkin langsung saja kita awali perbincangan kita pada sore hari ini. Saya ke Kak Muhtasor nih. Ini Kak Muhtasor, ini tema kita menarik ini. Keselamatan berlalu lintas di tengah penerapan protokol kesehatan. Sebelum kita lebih jauh ya, bagaimana peran dari Satlantas Polrestabes Palembang dan tugas-tugasnya, apalagi saat ini di tengah wabah Covid ini agak cukup menyulitkan juga ya. Banyak jadi tugas dari Satlantas Polrestabes Palembang. Mungkin boleh diinformasikan dulu nih Kak Muhtasor untuk perkembangan terakhir mengenai keselamatan berlalu lintas di Palembang sepanjang tahun 2020. Kak Muhtasor, silakan. Alhamdulillah, jadi pendengar setia Smart FM 101,8 FM. Jadi berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, jadi kita tidak terlepas dari berkaitan dengan aturan undang-undang. Karena regulasi undang-undang kalau dulu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 92, itu hanya 70 pasal lebih kurang. Oke. Nah, di Undang-Undang 22 2009 tentang Otoritas Angkutan Jalan itu bertambah jadi 326 pasal. Oke. Kalau dulu 70, sekarang 326. 22 bab. Nah, berkaitan dengan undang-undang ini kan regulasi berkaitan dengan penataan dan manajemen keselamatan lalu lintas. Nah, berkaitan dengan manajemen keselamatan lalu lintas, ini Polri tidak berdiri sendiri. Berkaitan dalam rangka menjamin kepastian hukum masyarakat untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Karena amanah undang-undang itu lalu lintas itu amanahnya. Jadi terciptanya Kamseltibcar Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Nah, apa itu aman? Aman itu tidak ada rasa takut. Jadi tidak ada gangguan psikis. Jadi istilah kalau bahasa kita Palembang ini PD nih kan. PD ya. Nak kemana? Kate rasa apapun. Jadi berarti kita bahwa kita tidak ada gangguan apapun. Yang kedua, selamat. Apa itu selamat? Selamat adalah terhindarnya seseorang dari suatu peristiwa traffic accident atau kecelakaan lalu lintas. Jadi kita selamat, berarti kita tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang selanjutnya tertib. Nah, tertib ini adalah taat aturan. Aturan yang mana? Berkaitan dengan undang-undang lalu lintas. Nah, contoh kita di jalan. Di jalan bukan kita dewek, ada pengguna jalan yang lainnya. Berarti kita saling menghormati. Di sana ada aturan. Aturannya apa? Ada yang namanya sarana prasarana jalan, ada desi jalan, dan ada fungsinya masing-masing. Nah, ini diantaranya. Yang selanjutnya berkaitan dengan tertib lancar. Lancar ini maksudnya pasti tidak tersendat-sendat. Berarti setelah terciptanya galuh-galuh ini, kita lah tertib, insya Allah tidak terjadi hal-hal yang mengganggu kita dalam berlalu lintas. Inilah amanah undang-undang yang kita sama-sama seluruh masyarakat, stakeholder untuk bersama-sama berkomitmen bahwa yuk kita berbudaya tertib dari diri kita, keluarga dan lingkungan kita. Oke, baik Pak Muhtasor, ini dari amanah undang-undang yang sudah menjadi komitmen ya dari seluruh lapisan elemen masyarakat dan juga para stakeholder terkait. Apakah Pak Muhtasor melihat untuk tahun 2020 ini masyarakat atau juga pengendara ini sudah patuh dalam melakukan keselamatan berlalu lintas, Pak Muhtasor? Kalau berkaitan dengan kepatuhan itu kan mengacu kepada perilaku. Perilaku manusia, perilaku pengendara.
Nah, kami dari Satlantas Polrestabes Palembang, apalagi saya, Pak Beli, ada Pak Denny juga, kami selalu memberikan pendidikan keselamatan lalu lintas dari usia dini. Baik. Jadi bukan hanya yang tua, tidak, tapi kami dari mulai kelompok bermain atau KB atau juga TK, kita dari sana memberikan edukasi berkaitan dengan keselamatan. Harapan kami dengan kami turun ke anak-anak 15 tahun yang akan datang, anak-anak termindset bahwa penting keselamatan itu bagi diri kita dan orang lain. Karena kalau yang tua-tua ini mohon maaf, saya sering di jalan, hanya anak-anak dibonceng orang tuanya tidak menggunakan helm, nih contoh. Nah, kan kami sudah ngajar ke TK. Nah, kalau naik motor dibonceng mama papa harus pakai helm. Ketika anak-anaknya, "Pa, Ma, mana helm?" Sinilah kau nak pakai helmnya. Nah, ini jadi harapan kami adalah anak-anak juga mampu mengingatkan orang tuanya ketika lalai. Ya, lalai ya, bukan salah ya, lalai. Lalai. Kelupaan, sinilah di logong juga apa-apa. Nah, ini memang sepele. Tapi ketika terjadi kecelakaan, yang rugi siapa? Diri kita dan keluarga kita. Nah, ini hal-hal sepele. Makanya kami tanamkan dari usia dini. Jadi ada masyarakat terorganisir dan masyarakat tak terorganisir. Kami juga tidak baca dari kepolisian ini berdiri dewe. Tidak. Kami harus mengajak stakeholder terkait. Di sana ada dinas pendidikan, ya kan? Baik Diknas kota, provinsi maupun juga LDikti, yaitu berkaitan dengan perguruan tinggi. Kita kerjasama. Nah, ini diantaranya. Kalau berkaitan dengan kepatuhan tahun 2020, memang trouble spot, permasalahan lalu lintas. Sejak pandemi COVID-19 ini kan anak-anak libur. Jadi kepadatan lalu lintas juga bisa dilihat berkurang kan? Jadi di situ. Jadi ada dampak pengaruh dari pergerakan tarikan dan bangkitan kendaraan. Ya kalau banyak orang keluar menggunakan kendaraan pasti jalan penuh kan. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini kan anak-anak sekolah banyak kuliahan juga banyak menggunakan daring. Jadi, ada yang Zoom, ada yang melalui WA, nah jadi sekolah-sekolah juga sepi. Tapi harapan kami, ya kita berdoalah di masa pandemi ini semoga bala tentara Allah yang kecil ini segera diangkat dari bumi yang kita cintai ini. Amin. Baik, berarti memang upaya dari Satlantas Polresta Palembang dalam hal ini untuk meningkatkan kepatuhan yaitu memberikan edukasi sejak dini ya Pak Mutasir, dalam hal ini memberikan edukasi kepada anak-anak karena pada dasarnya memang anak-anak ini lebih mau menangkap apa pesan yang kita sampaikan seperti itu ya. Betul, daya ingatnya tinggi. Baik, nah tadi kata Pak Mutasir untuk tingkat kepatuhan untuk tahun 2020 ini memang kalau kita lihat notabene masyarakat untuk para pengendara khususnya memang berkurang ya karena pembatasan seluruh aktivitas. Apakah juga kita untuk petugas di lapangan juga mengurangi atau tetap pada kondisi normalnya Pak Mutasir? Kalau kami dari Satlantas tetap. Jadi anggota tidak ada. Kalau saya lihat di instansi kan, misalnya hari ini libur, besok masuk. Nah, kalau kami di lalu lintas tetap masuk seperti biasa. Karena kita sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum atau law enforcement. Jadi kita harus dalam keadaan apapun ya masyarakat harus kita lindungi dan Polri harus berada di depan dalam rangka menciptakan rasa aman. Baik. Nah mungkin saya meloncat ke Brigadir Beli ya, Brigadir Beli Oklentra ini sebagai Brigadir Satlantas Polresta Palembang. Ini Brigadir Beli, kita melihat saat ini memang di tengah pandemi saat ini seluruh aktivitas dibatasi. Mungkin Mas Beli yang memang notabene bertugas di lapangan ya dalam hal ini, apa sih prosedur pengamanan yang dijalankan oleh Satlantas Polresta Palembang? Ada nggak yang membedakan antara pengamanan kita sebelum pandemi dan di saat masa pandemi ini? Mas Beli silakan. Baik, terima kasih Mas pertanyaannya, luar biasa sekali. Jadi saya beritahukan dulu, memang kemarin saya memang pernah di lapangan selama kurang lebih 6 tahun. Cuman 2 tahun terakhir saya bergabung dengan senior saya Aibtu Mutasor di unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang, yaitu lebih ke pendidikan. Yang dimulai dari anak-anak sampai ke tingkat yang lebih dewasa. Jadi pengalaman kami di lapangan, dan kami pun masih sering turun ke lapangan, baik itu pagi, sore, karena itu adalah jam-jam padat, maupun jam-jam rawan yang sering terjadi di kota Palembang khususnya. Untuk prosedur atau SOP yang kami lakukan di lapangan, sebenarnya tidak ada perubahan seperti yang kemarin-kemarin. Hanya kami lebih ke
mematuhi ke protokol kesehatannya. Protokol kesehatan seperti apa? Yang pertama yaitu menjaga jarak. Karena kita tidak tahu yang mana orang maupun masyarakat yang menjadi yang seperti viral sekarang carrier, pembawa. Nah, pembawa virus. Karena kalau ketemu Palembang tuh virusnya tidak kejingoan. Nah, kalau kelihatan kan enak. Jadi tetap kita jaga jarak, tetap kita melakukan penindakan kepada pelanggar-pelanggar lalu lintas di lapangan. Karena tidak ada toleransi bagi pelanggar lalu lintas. Cuman tetap dengan protokol kesehatan tadi. Karena jelas sudah seperti dibilang oleh Kang Mutasor tadi, sekarang juga sudah di Kota Palembang sudah ada dasar hukumnya masalah protokol kesehatan, yaitu Perwali nomor 27 tahun 2020. Dan di situ juga sudah diatur sanksi-sanksinya. Kami pihak kepolisian, Kang Mutasor ya, bagian dari tim gugus tugas COVID juga bisa itu menegur. Juga bisa menegur ya? Bisa menegur untuk pelanggar-pelanggar protokol kesehatan. Dengan catatan kami dulu yang menjadi contoh untuk mematuhi protokol kesehatan. Jadi ya seperti jaga jarak, selalu cuci tangan, minimal bawa hand sanitizer. Yang terakhir yaitu tidak kalah penting selalu menggunakan masker. Kalau untuk tingkat penindakan tidak akan kami kurangi, tetap kami laksanakan. Tidak ada maaf bagimu. Seperti itu. Baik. Berarti memang Mas Belly pada saat pemberlakuan atau juga pengamanan satuan lalu lintas di tengah masa pandemi saat ini memang protokol kesehatan tetap diterapkan, tapi dengan catatan harus menjaga jarak ya. Apakah kita menemui kendala dalam hal ini, Mas Belly? Betul sekali. Kalau banyak kendala ya. Kalau kendala pasti ada, pasti ada kendala. Tinggal kita mensiasati seperti apa. Karena seperti saya bilang tadi, yang namanya virus corona tidak kelihatan. Kalau kelihatan enak kita musuhnya kan. Oh itu orang itu ada virusnya, bawa virus. Ini kita tidak tahu karena banyak emang, mohon maaf, orang-orang yang terkena virus ini tidak kelihatan gejalanya. OTG ya. OTG, orang tanpa gejala. Jadi kita sebagai salah satu petugas terdepan yang berada di etalase terdepan di Kepolisian Republik ini, yaitu Satuan Lalu Lintas, kami tetap harus mengutamakan keselamatan diri kami sendiri dulu. Karena apabila kami sendiri tidak selamat, kami tidak akan bisa menyelamatkan orang lain. Seperti itu. Dengan cara apa? Kembali lagi ke protokol kesehatan itu. Contoh seperti kita kalau menangkap itu, orang pegang SIM, STNK, itu harus kita benar protek. Minimal hand sanitizer tidak lepas dari kita, seperti itu. Berarti memang kita harus menyediakan hand sanitizer ya, karena kita tidak tahu para penderita ini kan statusnya banyak yang OTG, apalagi di Kota Palembang ya, Mas Belly ya. Baik. Tentunya untuk memaksimalkan ini kita juga perlu juga ini koordinasi antar sekta-sekta yang ada di Kota Palembang. Nah ini mungkin ke Pak Denny mungkin ya. Mas Belly lagi kita untuk koordinasi kita dengan sekta-sekta yang ada di Kota Palembang, karena ini kan sulit lah kalau untuk Satlantas sendiri yang memang harus menangani keamanan lalu lintas di Kota Palembang. Bagaimana koordinasi kita sejauh ini, Mas Belly? Betul sekali. Alhamdulillah kami di sini dengan Kasat Lantas kami, Bapak Komisaris Polisi Muhammad Yakin Rusdi SIK, itu selalu berkoordinasi dengan kanit lantas yang berada di Polsek jajaran. Karena jelas dari perintah dari Bapak Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anam Setiaji, itu tidak ada pengurangan kegiatan untuk di Polrestabes. Jadi kami Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang itu kan cukup terbatas untuk anggotanya. Jadi tidak mungkin kami mengcover seluruh Kota Palembang. Jadi kami minta bantuan dengan polsek-polsek seperti yang Mas bilang tadi, yaitu kanit-kanit lantas polsek-polsek terdekat di Polrestabes jajaran Palembang, untuk ikut membantu apabila memang kami membutuhkan pertebalan anggota. Nah, karena kan dibagi dua itu untuk anggota-anggota di lapangan, yaitu unit-unit gatur yang sering dilihat di pos-pos itu namanya unit gatur penjagaan dan pengaturan. Ada juga namanya unit BM, Brigade Mobile, yang sering bawa motor besar, mobil-mobil dinas itu. Jadi apabila memang kami mengalami kekurangan anggota, pasti kami minta bantuan pertebalan anggota kepada polsek jajaran, seperti itu. Baik. Berarti memang koordinasi antara satuan lalu lintas juga sekta-sekta yang ada di Kota Palembang ini sudah optimal ya, karena sesuai dengan
himbauan lah dari Kapolresta Palembang sendiri ya, Mas Belly ya. Betul, jelas. Oke, baik. Ini kita jeda dulu sebentar, Pak Muhtasar dan juga Mas Belly, menuju ke segmen selanjutnya. Nanti ini ada 2 pertanyaan di WhatsApp yang masuk, akan kita bacakan di segmen kedua nanti. Dan untuk smart listener yang ingin berpartisipasi, kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon kita di 0711360031 atau di WhatsApp kami juga bisa di 081178010118. Dan smart listener juga bisa menyaksikan siaran langsung ini di channel YouTube Smart FM Palembang, dan silakan kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar chat channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Palembang Inside. Ice, ini tolong fotokopi ya. Iya, Pak. Jangan lupa telepon klien sama dokumen tolong cek sebelah. Sampai kita meeting. Ice, jangan pesan saya dulu. Nanti saya sudah dibutuhkan. Iya, Pak. Ice. Tidak. Bikin santai aja. Kopi berdua dulu lah. Asli 100% Semendo Blend. Kopi benua, sahabat dalam kondisi apapun. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya osteoartritis yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan, akal, dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan? Yaitu karakter seorang pemenang. Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat bersama Yakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. Smart FM, the spirit
Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 30 September 2020. Dan tentunya kita masih bersama Polresta Palembang di bagian Satlantas Polresta Palembang. Ini masih bersama dua narasumber kita. Ada yang pertama kita sapa, ada Mas Muhtasor dan juga Mas Belly yang masih hadir di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Dan kita masih membahas tema yang sangat menarik pada sore hari ini, Smart Listener, terkait keselamatan berlalu lintas di tengah penerapan protokol kesehatan. Kalau di segmen sebelumnya tadi, Pak Muhtasor ini sudah banyak sekali ini menjelaskan kepada Smart Listener terkait bagaimana penanganan dari Satlantas Polresta Palembang khususnya di tengah pandemi saat ini ya, bahwa edukasi-edukasi ini sangat harus secara rutin diberikan kepada masyarakat, dan juga Mas Beli juga sudah menjelaskan bagaimana tindakan dari tim yang berada di lapangan di masa pandemi saat ini, bahwa penerapan protokol kesehatan masih tetap harus diberlakukan ya. Nah, baik. Kak Muhtasor, tadi di segmen sebelumnya ini Kak Muhtasor menjelaskan bahwa banyak sekali nih tugas-tugas yang dilaksanakan oleh khususnya di Satlantas Polresta Palembang ya. Selain edukasi ini tentunya banyak sekali tugas-tugas yang dijalankan oleh pihak Satlantas Polresta Palembang. Kalau boleh tahu apa saja ini selain dari memberikan edukasi ke masyarakat dan juga memberikan pencegahan ya sebagai unit pencegahan, apalagi Kak Muhtasor silakan. Jadi kalau di Satlantas Polresta Palembang kami kan unit Dikyasa. Kalau di Polda itu namanya Kamsel. Ada perubahan regulasi, perubahan nama ya. Dik itu pendidikan, Yasa itu adalah rekayasa. Ya kalau bahasa keren, bahasa sekalinya traffic engineering lah mungkin ya. Kira-kira Pak Beli ya. Nah, jadi kita selalu koordinasi dengan stakeholder berkaitan dengan bagaimana penataan lalu lintas di Kota Palembang. Jadi ada permasalahan, kami koordinasi dengan Dinas Perhubungan, dan nanti kalau di situ ada hal-hal yang penting baru nanti dibahas di namanya forum lalu lintas. Nah di forum lalu lintas ini berkaitan penataan ini contoh. Kami bagaimana untuk mengatasi permasalahan kepadatan di seputaran Balai Yuda Muhammadiyah, ini contoh ya. Itu namanya trouble spot, permasalahan lalu lintas ya. Nanti di forum lalu lintas diundang semua dari yang ada di area tersebut. Ada Rumah Sakit Bayangkara, ada Muhammadiyah itu banyak. Ada Aisyah, ada TK, SD, SMP, SMA, MTS, Madrasah Aliyah, kan situ lengkap. Itu diundang di forum lalu lintas. Bagaimana bahas ini? Ini sudah berapa kali dibahas di forum lalu lintas berkaitan dengan penataan atau mengatasi permasalahan trouble spot di sana. Karena jarak rentan antara dua pelayanan publik ini kan deketan, tiga. Yang pertama pasar, SPBU, ada perkantoran, dan juga sekolah. Lokasi yang strategis ya seperti itu ya. Iya, misalnya kan sekolahnya banyak. Jadi saya tanya dengan yayasannya, Pak, berapa jumlah siswanya? Lebih kurang hampir 15.000. Nah, dari 15.000 ya akses keluar masuk kayaknya di sana. Nah, ini juga permasalahan. Kadang-kadang ya, mohon maaf ibu-ibu, Pak sebentar Pak antar anak saya TK, sejam. Nah, makanya ini yang harus kita sama-sama bahas. Ya, kita sama-sama. Karena ya bagaimana juga pola pikir masyarakat kan beda-beda. Jadi kami dari Polri tetap bagaimana melakukan himbauan dengan humanis, dan juga mungkin kalau yang berkaitan dengan pelanggaran ya kita lakukan penegakan hukum secara humanis. Ini kita sama-sama. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, yang lanjut berkaitan dengan rekayasa lalu lintas kan dulu kita ada event besar. Kalau tidak salah Asian Games ya. Asian Games 2018 ya. 2018. Dan juga pernah di salah satu ruas jalan, kalau dulu namanya Jalan Radial, sebelum ada PMP Pak Raden ya. Nah, mungkin Adindo sering ke sana. Saya sering lewat sana, Pak. Maka nanti itu ada gedung baru, ada Transmart. Transmart ya. Nah, Transmart ini kan namanya mall. Antara jalan dengan mall kan tidak terlalu jauh jaraknya. Jarak anunya. Jadi yang kedua jalannya kan kecil. Nah, makanya apa langkah-langkah yang kita lakukan? Ya kami dari kepolisian, Dinas Perhubungan sama-sama membahas berkaitan dengan bagaimana untuk mengatur yang namanya rekayasa lalu lintas di sana. Itulah tercipta namanya one way ya. Satu arah. Nah, satu arah. Kami dulu coba semua. Kami coba di radial one way. Terjadi penumpukan di mana? Di Pasar Kuba, di Kedaung, di Simpang Rusuh. Nah, makanya akhirnya yang bisa
Dan sampai saat ini alhamdulillah ya masyarakat rasakan sendiri lah ya. Sekarang itu di Jalan POM 9, Jalan Sumpah Pemuda, Angkatan 45. Jadi circle sama Circle, dengan ya, di Bukit. Setelah itu sukses, kami pindah ke Bukit. Di Bukit. Tantangan banyak sekali. Tidak setuju banyak. Woi Pak, aku di rumah sini lah jauh nih anak mutar. Nah, ujaku kan kamu bermotor, tidak jalan kaki. Ya. Ya kita bercanda lah dengan masyarakat, jangan sampai orang tersinggung ya. Jadi kita sampaikan juga dengan humanis bagaimana ya psikologi pendidikan ini penting juga untuk kita nyampaikan kepada orang. Kan tingkat pendidikan manusia orang ini kan beda-beda ya. Ada yang nalarnya bagus, ada yang namanya kita kepolisian tidak boleh juga menjustis bahwa A, B, C, dan D, tapi kita sama-sama. Makanya kami dengan stakeholder. Jadi stakeholder yang kita ajak ya semua lini masyarakat dan juga instansi-instansi terkait itu bersama-sama. Karena yang akan diatur ini masyarakat kita. Oke, baik Kak Muhtasor, untuk mencapai kesuksesan yang Kak Muhtasor katakan tadi ya dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti penerapan one way di Bukit, terus arus lalu lintas di depan Transmart itu membutuhkan waktu berapa lama kemarin kalau dari pengalaman kita, Kak Muhtasor? Kemarin kalau yang di Transmart itu agak lama. Kami sosialisasi saja 2 minggu. 2 minggu sosialisasi. Yang selanjutnya baru action. Uji coba kami lebih kurang 3 bulan. 3 bulan terus ya memang ya pelanggar masih banyak. Tapi kita hubungi Pak, Bu, tolong tidak melawan arah, tolong baik. Termasuk juga berkaitan dengan pengemudi online tuh Pak ya. Yang ojek online ya. Ini kan mangkal-mangkal kadang-kadang yang mengganggu apalagi pada jam-jam weekend ya. Waktu-waktu weekend. Nah, ini kita sampaikan juga dan dilakukan penindakan pelanggaran-pelanggaran yang kita usir. Tidak mau ya paksa kita tilang. Berarti memang ya berhenti tidak pada tempatnya. Baik. Jadi harapan kami juga kita semua ayo masyarakat kita berpikir bahwa jalan itu punya orang banyak, bukan kita saja. Jadi kalau mau berhenti ya tolong, kalau aku berhenti sini ganggu orang lain. Jadi kita mengukur di diri kita. Aku berhenti sini ganggu orang lain. Jadi harapan kami seperti itu. Oke, baik. Nih Kak Muhtasor, kita bacakan dulu. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk di WhatsApp. Yang pertama ini dari Apri di Basuki Rahmat. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya aturan goes di jalan raya di Palembang agar bisa sama-sama nyaman baik buat goeser dan juga pengguna jalan lain? Nah ini mungkin pertanyaan dari Mbak atau Mas Apri ya ini karena agak sulit nih. Ini perempuan atau laki-laki ini aturan goes di Palembang. Nah, apakah kita juga berkoordinasi juga dengan Dinas Perhubungan supaya sama-sama nyaman nih antara pengendara lalu lintas dan juga para goeser? Ini mungkin Kak Muhtasor silakan menjawab. Oke, nanti Pak Beli nambahi Pak ya. Oke. Kami tanggal berapa kami kemarin dengan adik-adik GMI Gerakan Milenial Indonesia Kota Palembang ini dia menarik suatu tema yang berjudul sepeda transportasi yang aman dan ramah lingkungan. Nah berkaitan dengan sekarang kan luar biasa ada kalau di media ada yang ngomong 300% peningkatan masyarakat menggunakan transportasi yang digerakkan oleh tenaga manusia, itu sepeda kendaraan tak bermotor. Sepeda luar biasa di Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang juga itu sudah membuat aturan berkaitan dengan penggunaan sepeda atau kalau bahasa ininya lajur khusus sepeda. Ini ya kan itu membutuhkan anggaran ya kalau lajur sepeda. Yang kedua kan ya kita lihat situasi daerah-daerahnya kan tidak bisa kalau seluruh Palembang ini dibuat galur lajur sepeda tidak bisa juga. Jadi mungkin ada tempat-tempat tertentu nanti dikaji oleh Dinas Perhubungan berkaitan dengan sepeda. Nah untuk sepeda mungkin banyak yang menggunakan jalan-jalan protokol, jalan-jalan utama. Kan di undang-undang sudah jelas kendaraan yang kecepatannya rendah wajib menggunakan lajur jalan sebelah kiri. Jadi harapan saya ya beretika, tidak bergerombolan pada saat misalnya mungkin kan sekarang komunitas sepeda luar biasa. Kalau di Jakabaring hari Minggu itu luar biasa, ribuan sepeda masuk ke area sana. Dan harapan kami tidak bergerombol sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Karena kita sepeda mau selamat, pejalan kaki mau selamat, pengendara kendaraan juga mau selamat. Jadi ya sama-sama. Jadi ada hak-haknya masing-masing. Ini kan mohon maaf ya, ini contoh sepeda motor. Ketika dicari tas,
terjadi padat ya, padat sampai ke gereja itu kan. Kadang-kadang di sana dekat BNI naik trotoar. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Ya, itu sering kali saya temui. Itu tidak dibenarkan juga karena merampas hak orang lain. Jadi saya mengajak kepada masyarakat, kalau kita dirampas haknya cak mano, jadi tidak harus nak ditirang polisinya, nak ditangkap polisinya, nak dijaga polisinya. Jadi harapan kami adalah jadilah polisi bagi diri kita sendiri. Oke, baik. Ini kita jeda dulu menuju segmen terakhir ini ya. Masih ada satu lagi pertanyaan yang akan saya bacakan ini Kak Muntasar dan juga Mas Beli di segmen terakhir nanti. Dan untuk Smart Listener kami segera kembali sesaat lagi. Palembang Inside. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana Kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store. Supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. KG Radio Network merupakan bagian dari KG Media yang juga menaungi platform media Kompas Gramedia Group. Di antaranya Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas.id, Tribun Network, Harian Kontan, dan Grid.id. KG Radio Network sendiri memiliki misi mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa melalui informasi, lagu, dan konten yang diberikan kepada para pendengarnya. Selain itu, KG Radio Network juga mengedepankan 3 nilai dalam penayangannya. Humanity adalah nilai pertama yang berarti setiap konten yang diberikan akan berdasarkan pada
pada nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat. Nilai kedua adalah optimism, karena semua konten yang ditayangkan bertujuan untuk membangkitkan optimism dan juga harapan yang baik. Beneficial menjadi nilai ketiga yang diterapkan, karena semua konten yang diberikan akan berdasarkan pada manfaat bagi para pendengarnya. Dengan komitmen yang kuat, KG Radio Network akan melayani kebutuhan pendengarnya melalui setiap konten yang dihadirkan di berbagai platform digital, baik di media sosial, aplikasi, maupun melalui website sonora.id. Lur, aku nak nanya, cak mana nak supaya toko aku nyerami mencak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku nih sepi terus. Nah, kalau usaha kau narami, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nian masang di koran sama sosmed. Nyingo aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripuku.com pulo. Karena beritanya bagus-bagus, update pulo. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing, langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Palembang Inside. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami di Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 30 September 2020, dengan tema keselamatan berlalu lintas di tengah penerapan protokol kesehatan. Baik, Smart Listener, kita tidak terasa ya, kita sudah berada di segmen terakhir ini perbincangan kita pada sore hari ini. Dan ini masih ada satu lagi nih, pertanyaan di via WhatsApp, mungkin Kak Mutasor dulu mungkin akan diteruskan oleh Mas Beli ya. Ini dari Deka di Cilentang. Mau tanya, apa sih faedah atau manfaatnya menghidupkan lampu kendaraan di siang hari? Ini mungkin masih menjadi kebingungan dan juga pertanyaan yang timbul juga di para pengendara atau juga lapisan masyarakat ini. Kak Mutasor, silakan. Oke, terima kasih ya. Ini mungkin ibu-ibu ini atau mbak-mbak Mbak Deka, terima kasih di Cilentang. Ini kalau bahasa meranjatnya ini light on. Nah, jadi dalam undang-undang itu di pasal 107 ayat 1 dan 2. Kalau ayat 1-nya, setiap kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu pada malam hari. Seluruh mak mobil, mak motor harus nyalakan lampu utama. Ayat 2, sepeda motor wajib menyalakan lampu pada siang hari. Baik. Nah, ini. Woi Pak, ngapo nih Yan? Kok kami disuruh menyalakan lampu? Memang di Undang-Undang 14 tahun 92 tidak ada kewajiban masyarakat pengendara sepeda motor untuk menyalakan lampu, tidak ada. Tapi di Undang-Undang Nomor 22 2009 di pasal 107 ayat 2 itu dinyatakan wajib menyalakan lampu. Apa Pak Eda? Apa manfaatnya? Yang pertama, ini menurut kajian-kajian ilmuwan, para ahli transportasi mungkin ya, dan lain sebagainya. Yang pertama, bahwa pencahayaan ini akan memberikan kewaspadaan kepada kendaraan yang berlawanan arah. Jadi saya dari sini, Anda dari sana. Nah, ketika ada cahaya, kewaspadaan itu. Apalagi jalan yang tidak ada pembatas median jalan. Ya hanya menggunakan marka kayak di Kodam kan. Nah, melawan arah, ada sepeda motor. Yang kedua, memberikan respon positif kepada pengendara kendaraan yang lebih besar. Contoh, truk. Yang ketiga, kecepatan cahaya lebih efektif dibandingkan dengan suara bunyi. Contoh, kalau klakson tin-tin-tin, belum tentu mobil besar itu kedengaran. Baik. Kalau dengan cahaya dia akan lihat dari kaca spion. Makanya kami harapkan juga berkaitan dengan pengendara sepeda motor ini, kalau istilah bahasa lalu lintas ini blind spot ini kan tabrak samping. Jadi kendaraan ini juga kalau nak mendahului atau berada di samping kendaraan itu hati-hati. Kenapa? Belum tentu terpantau dari kaca spion. Ataupun kaca
yang ada di dekat supir itu kan ada biasa kaca ya, untuk melihat kendaraan di belakang ya. Ini belum tentu terbaca. Oleh sebab itu kita juga harus berhati-hati. Oke, baik. Makanya di pasal 112 dinyatakan, hai Mang Cek Bice, apabila Anda akan berbelok, berbalik arah, memutar arah, mendahului, harus memberikan isyarat. Isyaratnya apa? Lampu penunjuk arah atau kita kenal lampu sen. Sepeda motor boleh ditambah dengan isyarat gerakan tangan. Boleh cak yai kita kapan pas saja kabarin ngepuk ke tangan kidau berarti kiri. Ini kira-kira ya. Jadi inilah manfaat atau faedah atau alasannya kenapa sepeda motor kok wajib menyalakan. Karena menyalakan lampu. Karena kalau saya pernah tanya waktu itu ada bola kaki di Jakabaring, ada pas ketemu wasitnya ada polisi Malaysia. Di Malaysia tahun 2006 sudah light on. Kita balik di undang-undang 2009. Dan kalau kendaraan-kendaraan besar kayak Harley itu hidup dari dulu langsung lampunya hidup gitu. Nah, mungkin itu alasan-alasannya. Oke, baik. Nah, mungkin saya beralih ke Mas Beli ini untuk tingkat kepatuhan masyarakat, Mas Beli. Kalau kita melihat apakah edukasi sudah dijalankan dalam hal ini, karena masih banyak. Ini salah satunya Mbak Deka nih, sampai nanya nih ya, karena mungkin masih mempertanyakan apa sih faedahnya. Bagaimana kalau Mas Beli melihat tingkat kepatuhan masyarakat dan sosialisasi yang dijalankan oleh Satlantas Polresta Palembang? Mas Beli, silakan. Betul sekali, terima kasih Mas Nando. Jadi juga terima kasih untuk Mbak Deka yang di Celentang pertanyaannya. Jadi secara umum tadi, baik secara umum dan khusus juga sudah dijawab sama Kak Mutasor senior saya. Mungkin saya sedikit menambahkan, Mas Nando. Saya menambahkan di sini sedikit himbauan. Kalau masalah lag on, mungkin sekarang motor-motor pabrikan sudah tidak ada lagi saklar on off. Semuanya sudah langsung lag on. Tidak ada lagi saklar otomatis on off, ya. Otomatis. Itu karena terkait regulasi aturan undang-undang tadi. Jelas di pasal 107 ayat 2. Jadi seluruh pabrik motor di Indonesia sudah melaksanakan. Pesan saya satu, jangan sampai diubah-ubah untuk warna cahaya yang ada di motor. Contoh, lampu rem yang notabene yang seharusnya warna merah jelas itu diubah jadi warna putih, warna kuning, warna biru. Itu sudah menyalahi aturan. Tidak boleh, sudah menyalahi aturan. Karena mohon maaf Kak Mutasor ya, itu sering terjadi kecelakaan. Salah satu penyebab kecelakaannya apa? Yang tadinya warna lampunya warna merah yang sudah jelas tingkat penerangannya itu cukup mungkin untuk mata kita. Diganti warna putih yang lebih terang seperti lampu depan, itu bisa menyalakan mata orang yang berada di belakang kendaraan tersebut. Itu bisa menyebabkan kecelakaan, jelas. Itu sering terjadi. Jadi pesan saya, pesan kami dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang, tolong untuk pengendara khususnya roda 2 yang ada di Kota Palembang, tolong jangan diubah-ubah fungsi lampu tersebut. Mohon maaf nih, bukan saya menjudgment untuk komunitas-komunitas motor yang ada di Palembang. Alhamdulillah komunitas-komunitas motor di bawah bimbingan kami kerjasama juga dengan ada namanya PMS, Paguyuban Motor Sriwijaya. Di bawah PMS banyak komunitas-komunitas motor itu sering kami himbau. Contoh nih, saya pakai kendaraan tertentu, pakai kendaraan Matic besar, tidak saya sebutkan mereknya. Itu sering diubah lampu depannya warna biru, warna merah yang sudah mengubah fungsi aslinya. Dan lampu belakang, lampu stop malah diganti warna lain seperti itu. Jadi saya harapkan untuk masyarakat lebih dewasa dalam mengubah variasi kendaraannya bermotor seperti itu. Oke, baik. Ini Mas Beli dan Kak Mutasor, kita sudah berada di segmen terakhir. Ini mungkin langsung ke kesimpulan nih yang akan disampaikan oleh Kak Mutasor ya, terkait keselamatan berlalu lintas di tengah penerapan protokol kesehatan ini. Mungkin singkat saja himbauannya kepada